Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki kembali hari yang baru di tahun yang baru. Kita tidak pernah sendiri, apalagi sendirian, karena kita disemangati dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang selain dari kamu. Ayat 17, tetapi yang aku utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Apa yang membuat Anda berkesan di dalam hidup, khususnya memasuki tahun baru ini? Yang sedih kalau merasa dilupakan, dan yang mengharukan kalau ada orang yang mengingat, misalnya ingat nama kita, ingat kebersamaan, ingat pernah ditolong, atau pernah melakukan sesuatu untuk kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, khususnya kala di penjara karena Injil Kristus. Ada yang mensupport dan yang ingat kepada Paulus, yaitu jemaat Filipi. Paulus merasa tidak sendiri, apalagi sendirian, dan pelayanannya itu didampingi oleh jemaat Filipi. Dan itulah yang sangat penting, yang telah menyegarkan Rasul Paulus, yang telah memberikan semangat baginya. Bahkan di dalam ayat 16 yang kita tadi tidak baca, kita lewati, ternyata bahwa di Tesalonika pun Paulus menerima kiriman lebih dari satu kali. Betapa pentingnya hubungan kerekanan di dalam membangun pelayanan dan membangun kehidupan. Ada rekan yang memberikan pertolongan, yang menaruh peduli kepada kita di dalam kondisi atau saat kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Pentingnya kerekanan itu harus kita sadari, supaya kehadiran kita sebagai makhluk sosial itu juga berarti, berfungsi bagi sesama kita. Sama seperti kita pun juga tidak bisa sendirian di dalam hidup ini. Kita membutuhkan relasi dan komunikasi, serta juga interaksi di dalam melakukan sesuatu, di dalam hal kita menghadapi persoalan dan juga tantangan. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi di dalam pembacaan kita telah menyadari bahwa pemberian atau support itu memang baik dan penting bagi Paulus. Tetapi yang lebih utama, yang diutamakan oleh Paulus itu bukanlah sekedar pemberian itu. Dan Paulus itu memuji pemberian atau pertolongan dari jemaat Filipi. Namun bukan materinya yang sangat diprioritaskan, melainkan buahnya. Pemberian itu berupa materi atau bisa berupa makanan atau pakaian dan yang lain-lainnya. Tetapi buahnya, semangatnya di balik pemberian itu yang penting, atau motivasinya, yaitu yang menyatakan iman, kasih, dan pengharapan sebagai buah Injil dari jemaat Filipi yang dinyatakan melalui support yang ditujukan kepada Rasul Paulus. Dan yang menyatakan kasih itulah yang bersifat kekal, yang menyatakan iman itulah yang bersifat kekal, yang menyatakan pengharapan dari jemaat Filipi itu yang bersifat kekal. Dan itulah yang penting bagi Rasul Paulus, yang akan memperbesar keuntungannya karena bersifat kekal lebih daripada yang bersifat sementara. Marilah kita yang telah hidup sebagai orang yang beriman, yang mempunyai kasih dan pengharapan, kita selalu itu nyatakan dengan menyatakan pemberian atau menolong atau support atau kepedulian kepada rekan kita, kepada gereja kita, kepada keluarga kita di dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kehidupan kami ini ternyata
ada orang-orang lain yang menunjukkan fungsi dan perannya untuk pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan kami, yang juga mendampingi di dalam pertumbuhan hidup kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami juga menjadi bagian bagi pertumbuhan sesama kami. Terpuji namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.